Daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Itu sebabnya gereja yang juga terpelihara, dia tidak diangkat naik helikopter, tapi diangkat pakai sayap kedua, sayap burung nazar. Ini saudaraku. Jadi nggak pakai berat-berat, saudara-saudaraku ya. Jadi kenapa kita nggak berat? Ya nggak ada lagi dosa. Yang memberat itu adalah keinginan daging dan keinginan dosa. Itu saudara-saudaraku. Jadi di dalam penyembahan harus dikoreksi semua. Dan harus siap meninggalkan. Berdamai dengan Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu pergaulan dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat-dekat dengan seseorang, selalu melawan. Nah, itu namanya mendekati untuk jadi perang terus ini. Makanya ada orang satu atap, nggak ada hari tanpa berantem. Semoga itu nggak ada yang terjadi bagi kita. Haleluya, saudaraku. Semua semakin hari semakin baik. Semua semakin hari semakin indah. Jadi kepada Tuhan dan kepada sesama. Bergaul dengan Tuhan. Dan dalam hidup ini juga bergaul dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk saat ini di dalam doa penyembahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir zaman ini kita harus lebih banyak menyembah Tuhan. Tetapi harus penyembahan yang terarah. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang merasa penyembahan itu begitu ringan, saudaraku. Sering sekali ya masuk dalam ibadah, mari kita menyembah Tuhan. Ya menyembah mungkin caranya haleluya, haleluya, haleluya. Ada yang bermacam-macam. Nah, cara mengucapkannya itu semua baik. Tapi kita harus lebih melihat, saudara-saudaraku, apa dalam penyembahan. Dalam 1 Korintus pasal 15 kita akan mulaikan dulu. Saya mau ajak kita melihat dalam ayat yang ke-33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mau perhatikan dulu bergaul ini, saudaraku, itu memadukan perjalanan, memadukan satu ya tindakan, saudaraku, untuk bisa lebih baik. Itu sebabnya pergaulan itu harus diperhatikan dengan siapa. Karena kalau kita bergaul dengan kehidupan yang tidak baik, di sini kita sudah lihat, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi bergaul itu justru membawa kehancuran. Ini saudara-saudaraku, tahu kerusakan
rohani, moral, etika, etiket, ya semua bisa rusak, saudara-saudaraku, kalau bergaul dengan yang salah. Jadi di dalam rohani juga dipakai juga pergaulan ini, tapi pergaulan kita di dalam penyembahan itu pergaulan langsung dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ya. Itu sebabnya kita sangat penting banyak bergaul di akhir zaman ini. Kejadian pasal yang kelima, kita mau lihat mulai 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi, kapan kita bergaul dengan Tuhan? Justru dalam penyembahan itulah kita benar-benar bergaul sesungguhnya dengan Tuhan. Kalau bergaul itu menjalin hubungan, menyatukan hubungan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya dalam penyembahan yang benar tidak boleh asal haleluya, 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 segala macam cara haleluya, haleluya, saudara-saudaraku. Itu baik, tapi itu memang hanya sedikit dari penyembahan itu. Yang pertama harus kita lihat, menyembah Tuhan itu boleh semakin dekat dengan Tuhan. Jadi menyembah Tuhan untuk dekat dengan Tuhan, itu kita harus memeriksa segala kekurangan. Karena bukannya Tuhan jauh, saudaraku, tangannya bukan pendek, tapi yang memisahkan manusia dengan Tuhan adalah dosa. Nah, jadi sebabnya kadang-kadang kalau saya melihat mudah sekali orang, mari kita menyembah Tuhan. Belum dia periksa diri, belum dia benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat memperbaiki kelakuan, memperbaiki diri, mengoreksi sedalam-dalamnya. Baik antara kita dengan Tuhan, baik dengan pergaulan sesama manusia. Bagaimana kita? Ada kadang-kala, saudaraku, dalam ibadah itu satu di sana, satu di sini, tapi hatinya bukan menyatu. Belum berdamai, saudaraku. Ya, jadi pergaulan itu harus bersama-sama kepada Tuhan, dan pergaulan sesama kita juga harus baik. Ini saudaraku. Jadi makanya kalau begitu datang ibadah, langsung mari kita menyembah Tuhan. Banyak yang begitu. Ya, mungkin ada baiknya kalau dia sudah semua sama-sama hidup baik, nggak ada lagi kekurangan, baik juga, saudara-saudaraku. Ya, kapanpun boleh. Tapi di dalam kita menyembah Tuhan harus sampai semua pikiran, perkataan, hidup lama kita dan ke depan harus kita perhatikan. Hidup lama diselesaikan kalau kepada Tuhan minta ampun. Dan penyelesaiannya kalau kita mengaku dosa kita. Itu 1 Yohanes ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa kita. Ini saudaraku, baru kepada sesama. Sia-sia kita nanti beribadah sampai selesai, tahu-tahu kita belum menyatu dengan sesama.
Ya, karena dua hal ini harus menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan sesama. Karena kasih itu bagaikan salib. Kalau kita kepada Tuhan, itu bagaikan satu garis yang vertikal. Jadi kalau kita dengan sesama, itu garis horizontal. Makanya salib itu ke atas dan ke samping, saudara-saudaraku ya. Jadi ini harus kita perhatikan supaya semuanya pergaulan sangat indah, terlebih menyatu kepada Tuhan. Ini sebabnya kerohanian yang sudah meningkat, mereka harus penyembahan itu yang lebih dia sukai, saudaraku. Tapi karena banyak orang belum mengerti, kalau dua penyembahan itu dianggap itu paling membosankan, paling gak enak, saudaraku. Berlutut nanti gitu sebagian. Dianggap ya bukan begitulah, saudaraku ya. Tapi kalau sudah mengerti kerohanian, justru jemaat yang bisa diangkat oleh Tuhan adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Nah, itu sebabnya kita baca tadi, Kejadian pasal yang kelima itu, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ini jadi pokok ini, saudaraku, tindakan dari Henok. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Pergaulan kita yang paling dekat dengan Allah itu dia menyembah Dia. Itu, saudara-saudaraku. Makanya kerohanian yang sudah benar-benar mengasihi Tuhan, dia harus lebih setia di dalam penyembahan dari ibadah-ibadah yang lain. Semua perlu, tapi ini yang harus inti. Jemaat yang mau diangkat oleh Tuhan, semuanya, saudaraku, apa yang tertulis ini pelajaran bagi kita. Bukan asal tertulis begitu saja. Dalam 2 Timotius 3 kan sudah mungkin sering kita baca. Kita mau baca dulu. Siapa yang dapat? Ayat 16. Ayatnya ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, dalam penyembahan itulah terjadi ini. Penyembahan itu adalah jarak yang paling dekat kita dengan Tuhan, dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran. Ini, saudara-saudaraku. Jadi kalau ini tertulis, ya ada keinginan Tuhan, ada maksud Tuhan kepada kita. Jadi maksudnya bergaul sekarang ini, pergaulan yang paling dekat dengan Tuhan, itulah dalam penyembahan. Kalau kita mohon, Tuhan tolong, itu Tuhan kita suruh bekerja. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan senang ada di tahtanya, kita sembah Dia. Haleluya, saudaraku. Kalau kita berdoa, Tuhan jaga saya, Tuhan mengambil posisi penjaga. Biasanya penjaga itu apa? Sapam. Tapi Tuhan bukan sapam. Tapi supaya kita mengerti posisi-posisinya, kita berlaku kepada Tuhan itu. Tuhan, temani saya. Nah, yaitu ditemani, saudaraku. Jaga saya, yaitu dia bekerja. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, itu kita mencari bagaimana menyenangkan Tuhan. Ini, saudaraku.
Jadi bergaul itu bukan arti seperti dunia ini, tidak. Henok itu mencari bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan itu sudah nggak kuat lagi dalam istilah nggak mau lagi berjauhan, ya sudahlah, Henok angkatlah kamu. Diangkat, dan Henok itu terangkat, saudara-saudara. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diingatkan lagi di sini, Henok bergaul dengan Allah 300 tahun. Dan ia tidak ada lagi, ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat, saudaraku. Umat-umat Tuhan, nanti kita semua akan mengalami hal keangkatan juga. Kita sudah sering membaca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya dalam penyembahan kita juga ada sasarannya, saudara-saudaraku. Harus sampai nanti ya umat Tuhan yang terangkat. Kalau kata-kata sekarang, gereja yang terangkat. Nah, gereja yang terangkat itu tidak ada lagi dosa yang memberati hidupnya. Tidak ada lagi kedagingan yang memberati hidupnya. Ini saudaraku, dia sudah menjadi roh, bagaikan roh. Ya, karena kalau masih ada daging-daging, saudaraku, ya artinya keinginan-keinginan yang ya menyenangkan tubuh, ya juga terlebih dosa, ya bisa, saudaraku. Dalam 1 Korintus 15 itu tadi, kalau kita sudah baca ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tapi kita semua akan diubah. 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itu sebabnya di dalam penyembahan itulah kita dengan berserah kepada Tuhan mengoreksi segala kehidupan kita. Saat itulah kalau kita pasrah kepada Tuhan, sama seperti Yesus, dia mati di kayu salib itu karena melakukan semua kehendak Bapa. Baru kita sudah membaca, maka tirai apa? Terobek apa terbelah? Koyak. Kita baca dulu Matius ya. Boleh juga di Injil lain, tapi kita ambil aja dari Matius. Matius pasal
Ya, jadi Matius pasal yang ke-27, Matius pasal 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, saudara-saudaraku, ini harus di dalam penyembahan kita, penyerahan kepada Tuhan, kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, sampai kita masuk dalam ukuran Tuhan seperti Dia penyerahannya itu. Saat itulah, saudara-saudaraku, tabir-tabir yang ada dalam tubuh kita itu terkoyak. Ya, bila kita berkata, saya tidak mau ini lagi. Bila hati kita disakiti orang, saya harus berdamai, saya harus ampuni dia. Nah, kan tabir-tabir di hidup kita itu koyak, saudara-saudaraku. Harus sampai itu terjadi. Itu sebabnya penyembahan itu bukan cuma haleluya, haleluya, haleluya. Kalau cuma itu, saudaraku, agak gampang itu. Tapi kalau sampai hati kita ini taat kepada semua firman Tuhan, nah itu tabir terbelah, robek, saudara-saudaraku. Dan pergaulan kita dengan Tuhan itu tembus sampai menyatu. Itu di dalam ibadah penyembahan. Memang itu paling berat. Yesus, dia mengalami itu sampai di dalam atau di atas kayu salib. Ini saudara-saudaraku, saat penyerahan sepenuh, Yesus berkata, berseru, bukan cuma berkata ya, Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring. Nah, jadi penyerahannya itu, saudara-saudaraku, gak sedikit-sedikit, gak sembunyi-sembunyi, puas semua. Suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kalau kita, saudaraku, bukan menyerahkan nyawa lalu tidak bernafas, menyerahkan semua, mematikan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan menyerah sepenuh, berani menerima firman untuk kita lakukan. Haleluya. Tapi jangan khawatir, saudaraku, banyak orang takut melakukan firman. Nah, itu namanya kuman. Kuman, kurang iman. Ya, sering itu, saudaraku. Ya, makanya perempuan yang ada di mana? Elia disuruh ke Sarfat, ya, janda Sarfat. Ya, janda Sarfat itu lulus. Waktu Elia datang ke daerah situ, dia temu janda Sarfat lagi ngapain? Lagi kayu. Apa ibu? Ini teguran sapaan hamba Tuhan. Kerja apa, Bu? Jadi ibunya bilang, aku mau nyari-nyari kayu-kayu, ranting-ranting. Nah, aku mau masak roti, tinggal sedikit tepung sama minyak. Nanti aku bikin satu roti, saya makan dengan anakku satu, baru nanti ya habis itu nggak ada lagi, berarti ya matilah, kata dia. Bukan mati, tapi perbuatlah seperti itu. Tapi jangan kamu makan. Di mana? Dibawa ke mana? Diberikan kepada Elia. Elia itu
bagi kita artinya Tuhan. Ya, Tuhan, saudara-saudara. Jadi berani sampai memberikan apa saja pun demi kehendak Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, kalau berani nggak bakal rugi. Tapi itulah, adakah iman? Adakah iman di bumi pada hari kedatangan Tuhan? Iman kepada kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Jadi perempuan janda Sarfati itu lulus, dia lakukan. Tapi bukannya rugi, justru mukjizat terjadi. Apa yang terjadi? Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Kapan dia mau masak? Pagi sore ada. Berapa lama, saudaraku? 3,5 tahun. Lama. Itu masa Elia. Dan itu ditulis oleh Yakobus untuk kita di akhir zaman ini. Berani, saudaraku. Jadi di dalam kita menyembah, satu, mengoreksi semua dosa, baik terhadap Tuhan, baik kepada sesama. Kedua, penyerahan untuk siap melakukan segala firman Tuhan. Itu sebabnya terlalu gampang, saudaraku, kalau Kristen belum mengerti. Asal dia pikir sudah ke gereja, sudah bagus, setia, ikut campur, ikut itu, ikut ini. Dia pikir sudah bisa. Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu tidak pernah dipermudah oleh Tuhan. Sama. Tapi siapa yang rindu, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Ini, saudaraku. Jadi istilahnya, kalau orang kuliah, asal harus pinter. Tapi nggak ada uang kuliah, dibayarin. Nggak ada untuk transport, bayarin. Belum makan, kasih. Tapi harus nilai sesuai yang dikehendaki. Nilai excellent berapa? 4. IP-nya 4. Nah, luar biasa, saudaraku. Jadi kita juga untuk terangkat itu sama. Harus sampai tidak ada lagi kedagingan itu. Daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Itu sebabnya gereja yang juga terpelihara, dia tidak diangkat naik helikopter, tapi diangkat pakai sayap kedua, sayap burung nazar. Ini, saudaraku. Jadi nggak pakai berat-berat, saudaraku, ya. Jadi kenapa kita nggak berat? Ya nggak ada lagi dosa. Yang memberat itu adalah keinginan daging dan keinginan dosa. Itu, saudara-saudaraku. Jadi di dalam penyembahan harus dikoreksi semua. Dan harus siap meninggalkan. Berdamai dengan Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu pergaulan dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat-dekat dengan seseorang, selalu melawan. Nah, itu namanya mendekati untuk jadi perang terus ini. Makanya ada orang satu atap, tidak ada hari tanpa berantem. Semoga itu tidak ada yang terjadi bagi kita. Haleluya, saudaraku. Semua semakin hari semakin baik. Semua semakin hari semakin indah. Jadi kepada Tuhan dan kepada sesama. Bergaul dengan Tuhan. Dan dalam hidup ini juga bergaul dengan baik. Ini, saudara-saudaraku. Kita mau lebih menelaah dulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. 1 Korintus pasal 15 tadi, ayat yang ke-46.
Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Persekutuan yang baik sampai dalam rohani di Yerusalem baru itu diawali dari persekutuan di bumi ini. Karena yang mula-mula bukan yang rohania, tetapi yang alamiah dulu. Haleluya. Makanya harus rajin dulu menyembah. Amin. Baru nanti bisa bersekutu selamanya dengan Tuhan. Ya. Dan disinilah saudara-saudaraku benar-benar. Makanya kalau kita menyembah dengan kiri kanan itu buka-buka mata, harus semua menyembah Tuhan. Yang kita akan pergumulkan adalah bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bapa Surga, walaupun masih di dalam jasmani kita ini. Amin, saudaraku. Ini yang kita lakukan. Jadi jangan main-main, saudaraku. Dia sana sini. Iya. Kalau kebaktian muda-mudi juga, kalau menyembah Tuhan, lihat sana sini. Ya, karena sebelum yang rohania harus dimulai dengan yang alamiah. Jadi kita harus benar-benar bergaul itu, membiasakan diri sepenuh, supaya di dalam tubuh jasmani kita ini benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Karena sebelum yang jasmani bisa, yang rohani juga nggak bisa. Mana mungkin, saudaraku, yang jasmani aja nggak bisa. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Jadi saudara-saudaraku, kalau disebutkan dalam 2 Korintus 5 ayat 10, apa itu? Coba dulu baca. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya. Jadi hidupnya sekarang ini yang menentukan nanti. Kalau di sini nggak baik, ya jangan harap baik di sana. Semua yang kita terima, bagaimana kita di sini. Haleluya. Ini bukan kata saya. Jelas itu tadi. 2 Korintus 5 ayat yang gimana kalau sama-sama baca dulu? Boleh tayangkan. Dapat 2 Korintus 5:10. Oh ya, aku baca sana ya. Mata aku enggak. Inilah Alkitabku ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, biar Tuhan berkati kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang dapat diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kalau kita menyembah Tuhan sekarang, bergaul dengan Tuhan sekarang, ya itu menentukan juga nanti di sana. Kalau kita tidak mau di sini, Tuhan juga nanti tidak mau di sana, saudara-saudaraku. Ya, semua harus menerima. Dan di sini menerima itu bukan asal begitu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi dikoreksi dulu sama Tuhan. Bagaimana hidupnya? Termasuk berapa kali dia menyembah. Ada itu nanti. Lah,
Orang ini ditulis sebab kita semua harus menerima menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya. Kalau di sini kita nggak mau, ya Tuhan juga di sana nggak mau loh. Nah, itu sebabnya kiranya Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Dan semakin ada kerinduan kita, semakin disubsidi oleh Tuhan. Bagaimana dia mensubsidi? Dia berikan kekuatan dan dia berikan kemampuan. Itu kita sudah baca itu. Sudah banyak kita baca. Mau baca ulang dulu. Sekarang. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia meneruskan. Nah, ditolong terus. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaannya bagaimana? Dengan melihat bagaimana kesungguhan kita. Kita sudah membaca juga dalam 2 Timotius 3, 16, 17. Karena dia melihat, maka Tuhan semakin menguatkan. Coba baca 2 Timotius 3, 16, 17. Segala tulisan. Oh, itu segala tulisan. Oke. Jadi 1 Tesalonika 3 ayat 13 tadi sudah. Nah, sekarang ini ajalah 1 Korintus pasal yang ke-1. 7-9. Ayat yang ke-7 dan 9. Firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, jadi Tuhan kita setia menolong dan menguatkan. Jadi, saudara-saudaraku, Tuhan itu melihat kita. Mulai kita mengerti panggilan Tuhan, itu selalu diperiksa. Sebabnya kalau dalam Filipi 1 ini, mulai ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Nah, semua Tuhan periksa kita. Kalau yang bolos-bolos, ya begitulah saudara-saudara ya. Tapi semoga Tuhan tolong kita. Saya makin setia. Sebab Tuhan periksa itu. Jadi kalau kita nanti di tahta pengadilan Kristus itu, mulai kita mengerti Tuhan. Itu sudah dalam koreksi Tuhan. Akan bersama-sama kita 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai berakhirnya pada hari Kristus. Jadi dia mulai pekerjaannya itu membawa kita percaya, dibaptis. Nah, nanti kalau dia periksa, bagaimana? Apakah dia selalu hari demi hari dibarui? Apakah dia setia bergaul dengan Tuhan? Semua itu diperiksa. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun saya bukan orang hebat, saudaraku. Tapi sejak dari semula, saya boleh ingat sampai sekarang.
Tuhan pimpin saya terus, tolong terus. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam apapun. Bahkan biar saya sakit pun saya tetap melayani saudara-saudaraku. Ya, orang kalau pakai selang itu, kateter itu ya kan, orang pakai sarung aja kelihatan gitu ya, kayak manja-manja gitu. Saya justru saya selipin biar nggak orang lihat. Tapi kadang-kadang karena selangnya itu panjang, kita kan nggak ikat terus semua. Kalau ikat mati malah nanti sumber. Ini kadang-kadang bisa kelihatan juga saudaraku keluar. Dulu Ibu Silapa malah tanya, apa tuh bagaimana? Ibu Silapa kan pernah tanya. Nah, itu selangnya kateter saya itu. Jadi biar tetap ibadah, melayani, ngapain takut dengan itu? Ya, justru dengan itu Tuhan juga kasih kekebalan tubuh bagi kita. Jadi biar sakit-sakit kekebalan tubuh ada, wah malah penyakitnya lari saudaraku. Jadi mulai Tuhan mengadakan pekerjaannya yang baik di antara kita, akan meneruskannya. Jadi itu diperiksa itu. Mana yang sumpat, mana yang apa, harus sehat, harus baik, diperiksa saudaraku ya. Dan itu sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi sama dengan tadi, apa yang diperbuatnya waktu dalam hidupnya. Ini saudara-saudaraku. Dan dalam hidupnya itu yang diperhitungkan Tuhan, bukan waktu kita di luar Tuhan. Waktu kita di luar Tuhan, kalau kita sudah benar-benar ya menyerahkan diri dalam baptisan, sudah habis itu semua. Baru saya sudah dibaptis itu, nah disitulah Tuhan periksa semuanya. Baik saudaraku, itu sebabnya saat ini mari kita mau periksa apa kelemahan, kekurangan kita. Kalau masih ada yang memberati, biar kita mohon darah Yesus menolong, biar kasih kita semakin melimpah, biar kesetiaan kita juga melimpah saudara-saudaraku, dan Tuhan memberkati kita semuanya, penyembah-penyembah yang benar kepadanya.